Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR ya, yang selalu ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Lepas dari jerat sosok gaib, warung kopi Bang Doni. Siang itu, sebuah mobil Hyundai H1 berwarna hitam sedang melaju di tol Cipali. Di dalamnya, Doni nampak sedang mengobrol serius dengan Pak Didin mengenai kondisi Dira. Pak Didin udah ngubungin Pak Joyo. Bagaimana kondisi Dira sekarang? Tanya Doni. Sudah Bang Doni, alhamdulillah kondisi Dira sudah membaik, jawab Pak Didin. Bul, udah yakin kan kalau tuh Memedi kagak bakal balik lagi ke badan Dira? Tanya Doni. Oh, insya Allah Bang, aman. Soalnya saya sudah putus ikatan Dira sama makhluk itu. Makanya kita kemarin itu nyamperin rumahnya. Nah, pohon gede itu adalah rumah dari makhluk itu Bang, ungkap Gembul. Gue heran ya, kok Memedi kali ini kayaknya ribet banget ngurusinnya Bul? Tanya Doni. Ya Bang, soalnya makhluk halus ini tergolong tua usianya Bang, makanya anak buahnya banyak, jawab Gembul. Tuan mana kira-kira sama Pak RT Bul? Tanya Doni tiba-tiba, yang membuat Pak Sadeli terbangun dari tidurnya dan masuk ke dalam pembicaraan. Suek banget lu Don, pakai disama-samain sama gua. Bul, kayaknya Maya ke depannya lu bakal banyak kerjaan dah Bul. Setahu gua mah setan, demit, iblis, jin itu kan banyak jumlahnya. Lah malah jumlahnya ngelebihin kita manusia. Lu musnahin atu-atu tiap hari juga bakalan habis. Oh ya Pak RT, makanya di dunia ini sebenarnya adalah tempat cobaan bagi seluruh umat manusia. Kita jangan berpikir kalau dunia adalah tujuan hidup kita. Kita harus menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Harus sabar kalau dapat cobaan, soalnya setan itu punya jutaan cara untuk menjauhkan manusia dari sang pencipta, ungkap Gembul. Setuju banget Kobul, yang kaya bakalan diuji sama kekayaannya. Contoh, kalau punya duit pasti bakal deket sama maksiat, kayak main judi, ke panti pijat, punya simpenan lah. Nah, kalau yang miskin bakal diuji sama kemiskinannya. Dia nyolong lah, rampok lah. Yang paling parah ya entuh pesugihan, nyari cara instan buat jadi kaya. Sama tuh lagi Bul, yang ganteng bakal diuji sama kegantengannya. Banyak dideketin sama cewek, jalan-jalan berdua sama cewek pagi-pagi. Padahal di rumahnya udah ada calonnya, ujar Pak Sadeli sambil melirik Doni. Mendengar itu, Doni pun langsung tersadar jika Pak Sadeli sedang menyindirnya. Lah, si abang malah nyindir saya, sumpah bang, saya mah kagak ada maksud apa-apa. Lagian si Ibu mah udah saya anggap saudara sendiri, saya kagak ada perasaan sama dia, saut Doni. Ya elah, siapa yang nyindir lu sih Don? Gua mau ngomongin itu tuh tukang batagor di depan rumah dia. Bininya apa di kampung, tapi dia suka berduaan sama cewek lain. Oh iya nih Bang Doni, kalau sama cewek cakep suka nggak tegas, saya bilangin juga nih ntar sama Mbak Nani kalau abang berduaan jalan pagi-pagi sama Mbak Ipo, saut Gembul memanas-manasi. Hah? Coba aja lu kalau berani, coba gua selepet biji lu nanti, ancam Doni. Coba aja selepet, uang biji saya ngumpet kok. Tantang Gembul. Ya elah, ini dari ngomongin Memedi malah larinya ngomongin ke biji-bijian. Jadi gatel biji gua, timpal Pak Sadeli. Pak Didin yang mendengar banyolan dari ketiganya hanya tertawa melihat betapa konyolnya pembicaraan antar ketiga pria dewasa tersebut. Namun tak lama kemudian, Gembul pun bertanya pada Pak Didin. Oh iya Pak Didin, masalah tasnya Dira yang hilang gimana Pak Didin?
Wah, kalau masalah itu mah belum Mas Gembul. Nanti saya mau melaporkan ke polisi. Soalnya teh di dalam tasnya Nondira banyak barang berharga, kayak KTP, ATM, kartu mahasiswa, sama satu lagi boneka kesayangan Nondira. Jawab Pak Didin. Lah, tasnya Dira emang hilang di mana? Ucap Doni yang baru mengetahui hal tersebut. Bang gimana sih? Makanya kalau saya cerita didengerin. Kan itu bang yang jadi penyebab Dira kerasukan di kampus. Sahut Gembul jengkel. Ya maaf, gua nggaknya masih Dira kesurupan doang, ucap Doni. Sementara itu di tempat yang berbeda, Edu baru saja melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah di masjid tempat ia tinggal sekarang. Di pelataran masjid, Edu tampak mengobrol serius dengan Ustadz Aminuddin. Ustadz, ada yang mau saya bicarakan, ucap Edu. Oh, ada apa Edu? Tanya Ustadz Aminuddin penasaran. Jadi begini Ustadz, dulu sewaktu hidup, semasa masa-masa kelam saya mempelajari ilmu-ilmu Ustadz, yang tentunya ilmu itu beraliran hitam. Dan akibatnya masih saya rasakan hingga sekarang. Dada saya kadang terasa sesak. Jika ingin tahajud, mata terkadang tidak bisa dibuka. Sering lupa ketika sedang sholat sudah rakaat keberapa. Nah, oleh karena itu, saya meminta untuk diruqyah Pak Ustadz, ungkap Edu panjang lebar. Mendengar itu, Pak Ustadz Aminuddin hanya tersenyum simpul. Dengan suara yang bijak ia berkata, yang sabar ya Du, mungkin ini bagian dari jalan tobat kamu. Insya Allah itu semua akan bisa kamu lalui. Kalau masalah ruqyah nanti saya suruh Danang ya untuk membantu kamu ya, ujar Ustadz Aminuddin. Mendengar itu, Edu mengangguk sambil tersenyum. Perasaannya merasa lega karena ada titik terang untuk menghapus segala jejak kelam di dalam tubuhnya. Sementara itu di kafe warung kopi Bang Doni, sore itu Lili, Eis dan Ali nampak santai menikmati kopi dan jus disertai makanan kecil yang tersaji di atas meja. Ketiganya nampak serius saat membicarakan tentang keadaan Dira. Nek, itu si Dira gimana ya keadaannya ya? Kapan Desa mulai aktif lagi di kuliahnya ya? Tanya Ali cemas. Oh, kalau kata Mas Oji mah, jurik yang ngerasukin Dira teh udah diusir. Sekarang kan Mas Oji sama Bang Doni lagi jalan pulang, ungkap Eis. Ih, memangnya Babang Doni kemana? Kok udah pulang aja sih? Tanya Ali penasaran. Lu masa nggak tahu sih nih? Bang Doni sama Mas Gembul itu kan lagi ke Jawa Timur. Mereka itu lagi datengin tempat Dira kecelakaan dulu. Soalnya pas Dira kecelakaan, dia itu dirasukin sama makhluk halus penghuni sana. Jadinya Bang Doni sama Mas Gembul nyamperin ke sana deh, ungkap Lili. Emang di Menong sih kecelakaannya? Tanya Ali lagi. Kalau nggak salah sih katanya di daerah Lumajang ya, deket-deket kaki Gunung Bromo, jawab Lili. Ya ampun, kasihan banget sih Babang Doni. Di sana kan dingin. Kenapa nggak ngajak Eke? Eke kan bisa ngasih pelukan hangat featuring rasa cinta yang semerbak dari aku, ucap Ali yang kembali dipenuhi hawa nafsu. Ih, si Mami masuk gitu mulai deh dah. Kalau ngomongin Bang Doni suka koslet otaknya. Ingat Mami Hati teh laki-laki. Harusnya mah sukanya sama perempuan, bukan sama laki-laki juga. Meni jijik euis mah. Mendengar itu, Ali langsung cemberut sambil memonyong-monyongkan mulutnya seakan menirukan ucapan Eis bermaksud untuk meledek. Tuh kalau dibilangin malah ngeledek. Belum pernah Eis tarik ya bibirnya, ancam Eis. Ih Eis, selain tahu brut, ye juga beringas ya. Ye nggak malu apa menyakiti makhluk lemah seperti Eke, sahut Ali pada Eis. Mendengar pertengkaran itu, Lili pun langsung melerai kedua sahabatnya tersebut dan mengajak mereka untuk kembali ke permasalahan Dira. Udah, kok malah pada ngobrolin yang gak jelas sih? Sekarang itu kita harus nyari info siapa orang yang udah ngambil tasnya Dira. Soalnya gara-gara tasnya itu hilang, Dira jadi kerasukan lagi, ujar Lili. Ya udah, nanti Eke coba cari informasi ya. Eke bakal nyusup ke unit-unit kegiatan mahasiswa. Kalau belum nemu juga, Eke bakalan masuk ke gorong-gorong buat dapat info siapa yang nyolong tasnya sahabat Eke si Dira, ucap Ali bersemangat. Tuhnya si Mami masuk ke aneh. Masa iya mau masuk ke gorong-gorong? Si Gaberit wae. Si Mami mah saut sinis. Besok gimana kalau kita nengokin Dira ke rumahnya? Gue kangen banget nih sama Dira, ajak Lili. Setuju pakai banget nek. Besok Eke yang beli buah deh ya, saut Ali disusul anggukan dari Eis. Sementara itu,
Selesai sholat Isya dan tadarusan, Edu nampak menghampiri Danang dan menyampaikan maksudnya. Mas Danang, kata Pak Ustadz Aminuddin, katanya Mas Danang ini bisa meruqyah orang ya? Tanya Edu. Alhamdulillah, saya sudah pernah Mas Edu. Memangnya ada apa ya? Tanya Danang balik. Alhamdulillah kalau begitu. Begini, saya minta diruqyah sama Mas Danang. Apa Mas Danang bersedia? Mendengar perkataan Edu, Danang langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Baik Mas Edu, mau sekarang atau kapan? Lebih cepat lebih baik Mas Danang, sahut Edu lega. Tak lama kemudian, keduanya telah berada di sebuah ruangan di belakang masjid. Di situ, Edu nampak duduk bersila membelakangi Danang, sementara Danang sudah bersiap merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Tak lama berselang, tubuh Edu mulai berkeringat. Kepalanya merasa pusing begitu hebat. Tak hanya itu, Edu pun merasa sangat mual. Seketika, Edu langsung memuntahkan isi perutnya ke dalam plastik yang sudah disiapkan sebelumnya. Tak lama berselang, rasa pusing dan mual pada Edu langsung hilang. Di situ, Edu berpikir jika proses ruqyah sudah selesai, dan saat ia menoleh ke belakang, Danang sudah tidak ada di posisinya. Rupanya, Danang juga ikutan mual. Dia tidak tahan dan langsung berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian, setelah kembali, Danang pun mengutarakan sesuatu pada Edu. Maaf Mas Edu, seperti Mas Edu harus mendatangi Ustadz atau Kiai yang lebih ahli daripada saya. Saya nggak kuat. Sepertinya ilmu-ilmu yang ada di badan Mas Edu banyak banget. Begitu ya? Ya, tidak apa-apa Mas Danang. Saya minta maaf ya. Jadi membuat Mas Danang muntah-muntah, ujar Edu. Ternyata Danang tak mampu meruqyah Edu malam itu karena memang ilmu-ilmu yang dimiliki Edu cukup banyak. Kemudian di malam harinya, di tempat dan waktu yang berbeda, rombongan Doni pun tiba. Mobil yang mereka tumpangi langsung masuk ke dalam halaman rumah Doni untuk parkir dan menurunkan barang-barang. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga. Badan gue pada merengkel ini, ucap Pak Sedeli. Ya, bagaimana kagak merengkel lah, abang selama jalan tidur mulu, ngeringkuk aja kayak keong. Katanya mau ganti-gantian nyopir sama Pak Didin, ledek Doni. Wah, kagak tahu Don, pas di mobil mata perasaan mau rapot mulu. Habisnya mobil enak banget. Kagak berasa getarannya gitu, ujar Pak Sadeli. Akhirnya mereka pun menurunkan barang mereka masing-masing. Dan setelah selesai, Pak Didin pun berpamitan. Bang Doni, Mas Gembul, Pak Sadeli, terima kasih atas bantuannya ya. Saya mewakili Pak Joyo merasa bersyukur sudah ditolong. Dan sekarang saya izin pamit. Iya, sama-sama Pak Didin. Mudah-mudahan si Dira cepat sehat ya, terus bisa kuliah lagi dah. Salam juga buat Pak Joyo, ujar Doni. Keesokan harinya, terlihat Doni, Gembul, dan Jumeri nampak sarapan bersama. Bul, kalau gue perhatiin nih ya, lu sekarang jarang banget dah bawain saya sarapan. Jangan-jangan lu lagi berantem ini ya? Tanya Doni. Enak aja. Emangnya saya apa pakai marahan segala. Saut Gembul sewot. Lah, biasa aja dong muka lu. Gua kan cuma nanya, jangan sewot dong. Timpal Doni ikutan sewot. Sekarang itu bang, saya isi tuh ke kampusnya pagi-pagi. Dia sekalian sarapan di sana. Dia sama Lili kalau berangkat ke kampus bareng temannya si Ali tuh. Itu loh laki-laki yang suka sama abang. Ungkap Gembul sekaligus meledek Doni. Bul, gue mohon, lu jangan pernah sebut-sebut nama dia lagi ya. Gue geli, ucap Doni merinding. Kemudian di tengah menyantap sarapannya, Jumri yang duduk sambil menyender ke tembok berkata, Bang Doni, Mas Gembul, makasih ya oleh-oleh bajunya. Bajunya bagus. Ini saya langsung pakai. Loh, itu baju oleh-oleh ya? Saya juga pakai. Soalnya saya penasaran muat apa enggak. Untungnya ada yang ukuran saya. Saut Gembul. Lah iya ya, gue juga pakai ini. Soalnya biar bisa langsung dicuci. Tapi roman-romannya kita jadi saman begini ya bajunya, ujar Doni yang baru sadar jika mereka bertiga memakai baju baru yang sama-sama berwarna putih dan merek yang serupa. Bagus ya bang, saut Gembul senang. Bukannya bagus, geli gua. Ntar kalau ada orang lewat, kita bertiga disangkain bocah kembaran lagi, timpal Doni sewot. Rupanya dalam perjalanan pulang, rombongan Doni sempat mampir ke Jogja untuk membeli oleh-oleh khas di sana. Di situ, Doni banyak membeli oleh-oleh untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang terdekatnya.
Namun Doni terlihat agak risih dengan baju yang dipakai Gembul. Bul, baju lu tuh ngapa kelihatan ketat amat ya? Lu udah kayak ketupat yang dibungkus plastik, meletot begitu. Kemarin saya cobain muat loh bang. Emang sih sekarang kayaknya sesek bang. Apa menciut kali ya bang? Ke bajunya ini kena AC mobil. Tapi nggak apa-apa bang. Yang penting muat. Ntar juga megar sendiri bang. Ucap Gembul. Tiba-tiba saja Pak Sadeli muncul dari depan rumah Doni sambil membawa tas plastik di tangannya. Bul, kayaknya baju gua ketuker ini. Tadi gue cobain kegedean, teriak Pak Sadeli. Di situ Doni langsung menanggapi Pak Sadeli. Ya bang, udah dipakai itu masih Gembul. Ya ampun Bul, ya melar dah baju gua, keluh Pak Sadeli. Waduh maaf Pak RT, soalnya tadi pas saya pakai muat, tapi emang rada sempit sih, saut Gembul menyesal. Lagian beli baju samaan begitu dah, syukurin, timpal Doni. Di situ Gembul langsung melepaskan baju yang sedang dipakainya dan langsung menyerahkannya pada Pak Sadeli sambil cemberut. Pak Sadeli menerimanya sambil berkata, "Aduh, baju udah megar, booking kong dah." Akhirnya Pak Sadeli pun kembali ke rumah sambil menggerutu. Parah lu Bul, ada baju Pak RT lu main pakai aja, ucap Doni. Saya kan gak tahu bang, saya kira itu baju saya. Uang pas saya pakai kepala saya masuk kok, saut Gembul. Iya, pala lu masuk, tapi perut lu kagak, timpal Doni. Jumri yang sedang menyantap sarapannya dan duduk menyender tembok tiba-tiba bertanya pada Doni, "Kalau buat Mbak Nani, abang udah beliin oleh-oleh belum? Jangan sampai lupa bang," ucap Jumri mengingatkan. "Aman Jum, gue udah beliin oleh-oleh buat dia sama keluarganya," jawab Doni. "Oh iya bang, ngomong-ngomong abang udah bilang belum sama Mbak Nani kalau kita selama di sana itu nginep di rumah Mbak Kipo?" tanya Gembul penasaran. Doni sempat terdiam. Memang hal itu selalu menyita pikirannya. Ya, rupanya selama berada di Lumajang, Doni belum memberitahukan hal tersebut pada kekasihnya. Doni takut jika ia menyampaikannya melalui handphone itu akan menimbulkan kesalahpahaman dan membuat Nani kepikiran. Doni berniat memberitahukan tentang hal tersebut secara langsung. "Bang, abang belum ngasih tahu ya? Wah, bahaya nih, bakal ada perang dunia ketiga nih," ujar Gembul. Bul, doa lu kagak enak banget rumahnya, suek banget sih lu, sentak Doni sewot. Saya bukan doain bang, saya cuma memprediksi, bisa salah, bisa juga bener, ucap Gembul meledek Doni. Mendengar kata-kata Gembul, Doni nampak gusar. Taplak, pagi itu dia pun bergegas untuk menuju rumah Nani. Tak berselang lama, Doni telah berada di depan rumah Nani. Dengan menenteng bungkusan berupa oleh-oleh, Doni mulai melangkah masuk ke dalam rumah kekasihnya tersebut. Di dalam rumah, terdapat Babe Roni yang sedang menikmati sarapannya. Setelah Doni memberikan salam, Babe Roni pun mempersilahkan Doni untuk masuk. "Tumben-tumbenan lu pagi-pagi udah kemari Don?" tanya Babe Roni. "Iya Be, kemarinan Doni dari Jawa. Ini mau ngasih oleh-oleh," jawab Doni. "Ya lalu Don pakai repot-repot segala," sahut Babe Roni. Agak kok Be, agak repot. Oh iya, Naninya ada Be?" tanya Doni. "Iya bentaran ya, Babe panggilin dulu di dalam. Tadi sih kayaknya lagi mandi dia," ucap Babe Roni yang langsung masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, muncullah Nani dari dalam kamarnya dengan dibalut pakaian sederhana dan sopan dan kerudung yang melingkar tak mengurangi kecantikan di dirinya. Wajar saja jika Doni sampai sangat jatuh hati padanya, apalagi suaranya yang lembut membuat Doni tak pernah bosan untuk mendengarnya. "Emangnya abang gak capek? Abang kan baru aja nyampe semalam, pagi-pagi udah kesini aja," tanya Nani khawatir. "Iya Princess, abang kangen. 3 hari berasa 3 bulan kagak ketemu sama Inces," ucap Doni menggoda Nani. "Ih, apaan sih bang? Abang lebay banget deh. Malu bang kalau didengar sama Babe sama Nyak," saut Nani malu-malu. "Biarin aja, biar Babe sama Nyak tuh tahu kalau cinta abang sama Inces sedalam samudra, seluas galaksi," ujar Doni kembali menggobali Nani. "Abang kesambet-setan apaan sih? Pagi-pagi udah ngegombal aja. Udah bang nanti malu tahu." "Iya, gimana perkembangannya Dira? Berarti dia udah sembuh kan?" tanya Nani mengubah topik pembicaraan.
Ya alhamdulillah, si Gembul udah nyingkirin makhluk halus yang ada badan Dira selama ini, jawab Doni. Alhamdulillah, syukur deh kalau gitu. Kasihan banget si Dira. Semoga aja dia bisa cepat kuliah lagi, ujar Nani lega. Namun di situ otak Doni berpikir keras. Bagaimana cara dia menyampaikan pada Nani jika selama berada di Jawa Timur dirinya menginap di rumah Ivo? Akhirnya Doni pun mulai memberanikan diri. Iya nih, Princess, ada yang mau abang kasih tahu, ucap Doni gugup. Apa tuh bang? Tanya Nani sambil tersenyum manis. Anu, abang mau ngasih tahu sesuatu, ucap Doni lagi yang berusaha mengumpulkan keberaniannya. Melihat gelagat aneh pada Doni, wajah Nani pun berubah serius. Sambil mengerutkan dahinya, Nani mulai penasaran. Ada apaan sih bang? Tayal, hal itu pun membuat nyali Doni ciut. Ya Princess marah, abang kagak jadi ngasih tahunya. Akhirnya Nani pun kembali tersenyum agar Doni bisa mengatakan apa yang ingin dia sampaikan. Dengan suara yang lebih lembut, Nani pun kembali bertanya, ya udah, emangnya abang mau ngasih tahu apa sih? Mendapat itu, Doni sedikit lega dengan suara yang masih agak gugup. Akhirnya Doni pun berkata, gitu dong, senyum. Anu Princess, abang mau ngasih tahu. Abang mau ngasih tahu kalau selama di Jawa, abang ngidapnya di rumah Papa Isal, alias di rumahnya si Ipo. Mendengar itu, wajah Nani berubah menjadi tegang. Tangannya seketika refleks mencubit paha Doni dengan sekuat tenaga. Alhasil Doni pun mengerang kesakitan. Aduh, perih Princess. Saat itu bahan tebal dari celana jeans milik Doni tak dapat meredam rasa sakit dari cubitan Nani. Kembali Nani bertanya pada Doni, terus Ivonya ada nggak? Ada. Aduh, kebetulan dia lagi pulang kampung. Ada. Jawab Doni sambil kesakitan. Mendengar jawaban itu, Nani semakin menguatkan cubitannya pada Doni. Aduh. Ampun, Inces, ampun, erang Doni. Setelah beberapa menit, penyiksaan itu pun akhirnya selesai. Nani nampak terdiam, sedangkan Doni terlihat mengusap-ngusap pahanya akibat cubitan dari Nani. Di situ, Nani menghela nafasnya, berusaha meredam emosi akibat dibakar api cemburu. Namun Nani sadar, jika hal itu terjadi karena faktor kebetulan, apalagi sudah menjadi garisan takdir jika yang dahulu menolong Dira itu adalah orang tua dari Ivo. Maaf ya bang, Nani kelepasan, ucap Nani menyesal. Ya iya kagak ngapa-ngapa Princess, abang paham kok. Pasti Inces kesel kan. Tapi ngomong-ngomong, kalau kelepasan ngapa nyubitnya bisa lama gitu ya? Ujar Doni cengengesan berusaha mencairkan suasana. Ya Allah bang, maaf ya bang, abang kesakitan ya? Tanya Nani cemas, berusaha tegar. Doni pun menjawab, agak ngapa-ngapa. Begini-gini mah abang udah biasa. Princess tahu kan kalau mak marah sama abang kayak bagaimana. Cubitannya pedes, percis kayak Princess. Saut Doni sambil tersenyum. Setelah keadaan dirasa mulai membaik, Doni pun berpamitan pulang. Di situ Doni merasa lega jika Nani sudah mengetahui hal yang selama 3 hari belakangan ini membebani pikiran Doni. Di siang harinya, Doni sudah berada di kafenya. Dia nampak berkeliling untuk melihat keadaan karena sudah 3 hari ia meninggalkan warung kopi Bang Doni. Setelah berkeliling, Doni pun duduk di kursi taman sambil menikmati kopi dan sebatang rokok. Doni menatap layar handphonenya. Ia menonton YouTube yang menayangkan mengenai letusan Gunung Merapi. Di situ, tiba-tiba saja Doni tanpa sengaja melihat bayangan seseorang di layar handphonenya saat Doni menoleh. Betapa terkejutnya Doni saat ia mendapati sosok loreng-loreng coklat hitam dengan benjolan di belakang kepalanya. Astagfirullahaladzim, Paslem, ngagetin aja sih, sentak Doni. Ya, ternyata itu adalah Pak Slamet yang sedang ikut menonton YouTube di handphone Doni.
Saat itu, Pak Slamet menggunakan batik khas Jawa dengan blangkon di kepala. Rupanya, batik dan blangkon tersebut merupakan pemberian Doni oleh-oleh saat ia singgah di kota Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni, bagaimana kabarnya? Sudah 3 hari kita tidak berjumpa. Saya berharap Mas Doni sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Di sini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mana sebesar-besarnya saya ucapkan karena saya telah dibelikan baju serta blangkon ini. Jika saya boleh jujur, saya seperti abdi dalam di keraton, dan hal itu adalah merupakan impian saya sejak dahulu kala, Mas Doni. Entah bagaimana bisa Mas Doni mengetahui hal itu, sehingga secara tidak langsung Mas Doni telah mewujudkan impian masa kecil saya. Ungkap Pak Slamet panjang lebar. Sambil mengangguk dan merasa jengkel, Doni pun berkata, "Ya, santai aja nggak apa-apa, Slem. Oh ya, lain kali jangan suka ngagetin kayak begitu ya, Pak. Jantung saya mau copot ini, Pak Slem." Mohon maaf Mas Doni, tadi saya secara tidak sengaja melihat di handphone Mas Doni gunung yang sedang meletus. Sungguh sangat menarik perhatian saya. Jadi saya ingin bertanya sama Mas Doni, ujar Pak Slamet dengan mimik wajah serius. Emangnya Pak Slem mau nanya apaan? Ucap Doni yang mulai tenang. Saya mau tanya, apakah gunung Merapi itu masih aktif atau tidak ya Mas Doni? Tanya Pak Slamet. Ya, masih lah Pak Slem, kan ada beritanya. Lagian di YouTube juga banyak tentu yang lagi ngontenin masalah gunung Merapi. Laharnya masih keluar, jawab Doni. Tapi jujur Mas Doni, saya meragukan hal itu. Soalnya kemarin gunung Merapi saya telepon sudah tidak aktif, saya WA tidak dibalas, saya miss call pun tidak diangkat tuh Mas Doni. Ungkap Pak Slamet dengan mimik wajah yang masih terlihat serius. Mendengar itu, Doni langsung menyipitkan mata. Doni bingung apakah Pak Slem sedang ingin bercanda atau memang pikirannya yang sudah terlalu kusut karena sudah kadung merasa jengkel. Doni pun menimpalinya. Hah? Pak Slem nelpon gunung Merapi. Lah emangnya Pak Slem dapat nomor teleponnya dari mana? Anu Mas Doni, saya mendapatkannya itu di tembok kamar mbak saya dulu. Di situ, selain nomor teleponnya gunung Merapi, ada juga nomor teleponnya Dayang Sumbi, nomor telepon Gajah Mada, nomor telepon Danau Toba, macam-macam Mas Doni. Soalnya mbak saya itu dulunya adalah orang yang sakti dan juga suka bergaul, maka tidaklah heran jikalau dia menyimpan nomor-nomor penting. Ungkap Pak Slamet dalam hati. Doni bergumam, bujuk nih aki-aki, ngaco kali otaknya ya. Namun begitu, Doni pun masih menanggapi Pak Slamet. Coba deh Pak Slem lihat foto profilnya. Kalau masih aktif biasanya ada foto profilnya. Oh, mohon maaf, tidak ada Mas Doni, jawab Pak Slamet singkat. Tapi kayaknya bukan nomor gunung Merapinya yang kagak aktif dah. Nomor Pak Slem aja kali yang udah habis masa tenggangnya, sahut Doni lagi. Oh begitu ya Mas Doni. Kalau begitu saya ingin segera mengisi pulsa dulu ya Mas Doni. Mas Doni tunggu di sini. Saya akan pergi ke tempat pulsa sebentar. Nanti kita coba telepon bersama gunung Merapinya. Ucap Pak Slamet bergegas meninggalkan Doni untuk membeli pulsa. Melihat itu, Doni hanya menggeleng-gelengkan kepalanya karena dia tak habis pikir mengenai perilaku dari salah satu pegawainya itu. Tak lama berselang, Doni kedatangan 2 orang tamu yang rupanya adalah Mbak Joyo dan Mbak Lastri, ya kakek dan nenek Dira. Di situ, mereka berdua ingin mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah menolong cucu kesayangan mereka. Mas Doni, saya datang karena ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena Mas Doni dan teman-teman telah menolong cucu saya. Jujur, saya merasa sangat lega karena sekarang cucu saya sudah terlepas dari makhluk halus itu, ujar Mbak Joyo tulus. Iya Mas Doni, sekarang cucu saya juga sudah normal lagi. Dia sudah tidak ngurung diri di kamar lagi. Apalagi saya dengar dia sekarang itu sudah punya teman-teman yang baru. Terima kasih Mas Doni, sahut Mbak Lastri menambahi. Iya Pak Joyo, Bu Lastri, sama-sama. Alhamdulillah kalau emang begitu. Lagian Dira udah saya anggap kayak adik saya sendiri. Soalnya dia suka main kemari. Mudah-mudahan aja ya kagak ngapa-ngapa lagi sama si Dira ya Bu ya. Ya Pak ya, ujar Doni. Di situ Pak Joyo sempat menyodorkan sebuah amplop coklat yang terlihat cukup tebal, namun Doni langsung menolaknya. Jangan Pak, jangan.
Beneran doh, kita lillahi ta'ala. Lagian saya sama temen saya udah biasa nanganin yang kayak beginian. Tolak Doni halus. Di situ Pak Joyo sedikit kecewa karena ia merasa tak enak hati. Baiklah, kalau memang begitu Mas Doni, saya harap jika Mas Doni butuh bantuan saya, tolong jangan pernah sungkan. Dan sekarang saya pamit dulu. Akhirnya Mbah Joyo dan Mbak Lastri pun berpamitan pada Doni setelah mengucapkan rasa terima kasihnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, sore itu Lili, Eis, dan Ali nampak sedang menjenguk Dira. Di situ wajah Dira sudah tak pucat lagi, keadaannya pun sudah jauh membaik. Dira, lu kapan mulai kuliah lagi? Tanya Lili. Kayaknya besok deh, aku juga udah mulai masuk, Li, jawab Dira. Dira, tapi kira-kira ya, Ye bakalan kesurupan lagi nggak? Soalnya Eke takut kalau Ye lagi kesurupan. Eke takut dibanting sama Ye. Eke kan perempuan lemah, Nek. Nanti kalau mau kesurupan, bilang-bilang ya, biar Eke menyingkir, celoteh Ali. Mami mah kalau ngomong suka asal. Jurik yang ngeberasukin Dira teh udah nggak ada lagi. Si Dira mah udah nggak bakalan kesurupan lagi, sahut Eis sewot kepada Ali. Eis, yang kayak begituan mah nggak kelihatan, keles. Siapa tahu tiba-tiba hantu itu masuk ke badan Dira pas kita lagi kumpul. Eke nggak bisa ngebayangin. Takut, ucap Ali Lenje. Melihat banyolan dari sahabat-sahabat yang saat itu menjenguk, Dira tertawa. Dira merasakan kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya sejak lama. Wajar saja, karena memang Dira tidak pernah memiliki teman yang sedekat teman-temannya sekarang. Kebahagiaan itu juga dirasakan oleh kakek dan nenek Dira, Mbah Joyo dan Mbak Lastri. Kini mereka tak perlu lagi membentengi Dira dari dunia luar. Mereka merasa lega. Kini cucu satu-satunya sudah bisa hidup dengan normal selayaknya anak-anak lain. Beberapa hari kemudian, di warung kopi Bang Doni, saat itu Lili, Eis, Ali, dan Dira nampak berkumpul sehabis pulang kuliah. Keempatnya nampak serius membahas pelajaran yang diberikan di kampus. Tak lama kemudian muncul Bonis dan Nani yang juga baru datang dari kampus. Mereka berdua langsung menyapa Lili dan teman-temannya. Sementara Bonis yang ikut bergabung dengan kelompok Lili, Nani menghampiri Doni yang sedang duduk di bangku taman. Princess dari kampus? Tanya Doni. Iya bang, bareng Bonis, jawab Nani. Kok Princess kalau gue minta jemput sih? Ucap Doni manja. Gak usah bang, biar Nani bareng Bonis aja, saut Nani santai. Kemudian Doni dan Nani pun nampak mengobrol hangat, membicarakan tentang rutinitas mereka di hari itu. Sementara di meja lainnya, Bonis nampak serius bertanya kepada Dira. Ya Dir, coba deh lu lihat deh, ini barang-barang lo apa bukan? Di situ Bonis menunjukkan sebuah gambar berupa handphone, jam tangan, dompet, boneka, dan tas pada Dira. Ya, ini semua milik aku. Ke Bonis dapat dari mana? Tanya Dira. Tadi itu ada teman gue yang tawarin ini, terus dia nawarin gue. Nah, di situ gue inget deh, kalau lu kan baru kehilangan tas, makanya gue mau nunjukin gambar ini punya lo apa bukan? Ungkap Bonis pada Dira. Nis, terus yang jual siapa? Tanya Lili penasaran. Si Radol, dia tuh yang jual, ujar Bonis yang langsung membuat semua orang yang ada di meja itu terkejut. Ya ampun, si Radol itu kan yang waktu itu mau mukulin Eke ya. Selain jahara, dia maling juga ternyata ya Nek, saut Ari histeris. Terus kumaha tuh, gimana barang-barangnya Dira bisa balik lagi? Tanya Is. Tenang aja, karena ini udah tahu ntar dia bakalan nyuruh abang gue bakal ngadepin si Radol. Makanya gue mau mastiin dulu, ini tuh punya Dira apa bukan? Ujar Bonis. Setelah memastikan bahwa barang yang ada dalam foto tersebut adalah milik Dira, Bonis langsung menghampiri Doni dan Nani yang sedang mengobrol di luar. Melihat kedatangan adiknya, Doni langsung berkata, "Ya elah, ngapain sih kecombrang kemari? Gangguin abang lu aja." "Abang jangan gitu ah," tegur Nani. Canda Ces, itu si Bonis mau dikata apa juga dia kamu kagak mempan. Tetep aja gangguin abang, ujar Doni sambil cengengesan. Karena nih, ternyata bener tahu itu barang-barangnya si Dira. Jadi yang nyolong tasnya Dira itu ternyata si Radol, ucap Bonis. Apa? Yang nyolong tasnya si Dira? Tanya Doni memastikan.
Iya bang, tadi di kampus temennya si Bonis ditawarin handphone, jam sama barang-barang yang lain. Nah terus temennya Bonis nawarin ke Bonis, terus Bonis nawarin ke Nani. Nani sama Bonis keingetan kalau Dira kan baru aja kehilangan tas. Nah si Bonis tadi nunjukin foto yang ada barang-barang itu ke Dira buat mastiin, dan ternyata bener, ungkap Nani. Oh begitu, kudu dikasih pelajaran tuh bocah, ucap Doni geram. Keesokan harinya, saat itu mata perkuliahan di jam pertama telah usai. Para mahasiswa mulai keluar dari kelas masing-masing. Ada yang pergi ke kantin, ada yang pulang, ada juga yang mengikuti mata kuliahan selanjutnya di kelas yang berbeda. Saat itu, di sebuah lorong yang menuju toilet di lantai 3, nampak 2 orang mahasiswa sedang berjalan santai dan berhenti di depan toilet. Rupanya, kedua mahasiswa itu adalah Radol dan Jos. Mereka nampak serius ketika sedang mengobrol. Dol, udah kejual belum barangnya? Tanya Jos. Barang yang mana ya? Hah? Ganja apa ubas nih? Tanya Radol balik. Rupanya, selain membuat onar, keduanya merupakan pengedar narkoba. Namun, saat itu Jos tidak bertanya mengenai barang haram tersebut. Bukan itu, tapi barang yang punya anak baru, yang waktu itu lembat. Kan itu kan ada handphone, jam sama dompet tuh. Kelihatannya sih mahal, pasti laku kalau dijual, ucap Jos. Itu, tar, sisip anak Pikom yang mau bayarin. Nih, chatan gua sama dia nih. Nih, gua fotoin barang-barangnya, sahut Radol santai sambil memperlihatkan isi chat dirinya dengan Siva. Pah, lu nawarin anak sini? Lu gila lu Dol ya? Ngapa nggak lu jual di luar? Nanti kalau ketahuan sama yang punya gimana? Mana fotonya lengkap kayak gini lagi, pakai ada tasnya segala lagi, protes Jos. Lu tenang aja ngapa? Gua bilang kalau tasnya nggak dijual. Gua bilang itu punya adik gua. Lagian gua udah nawarin di luar kagak ada yang mau, ungkap Radol. Setelah pembicaraan itu, keduanya pun bermaksud ingin kembali ke kelas mereka untuk mengikuti mata perkuliahan selanjutnya. Namun, baru saja mereka berdua ingin beranjak pergi, tiba-tiba saja terdengar suara dari pintu toilet. Bang, gue bayarin deh tuh barang. Mendengar itu, baik Radol maupun Jos langsung berbalik badan, dan saat mereka melihat dari siapa sumber suara itu berasal, wajah Jos mendadak membeku. Rupanya itu adalah suara Doni. Ya, dia sengaja bersembunyi di dalam toilet sehingga bisa mendengarkan seluruh perbincangan antara Radol dan Jos. Jos sangat mengenal Doni, bagaimana tidak? Saat Doni dulu menghajar Anton, orang yang pernah mengganggu Nani, Jos sedang berada di sana sehingga Jos tahu betul seperti apa sosok Doni sebenarnya. Namun tidak demikian dengan Radol. Gayanya masih petantang petenteng di depan Doni. Memang sepertinya Radol memiliki nyali yang lebih, selain dia belum mengenal sosok Doni sebenarnya. Bang, abang siapa ya? Tanya Radol. Gue yang mau bayarin barang yang tadi lu mau jual. Mana barangnya? Tanya Doni. Barang? Barang apaan ya? Saya nggak jualan apa-apa bang, ucap Radol dengan gaya seperti menantang. Di situ Doni masih nampak santai. Dia hanya tersenyum melihat gaya Radol yang seperti preman. Jos mencoba menarik Radol agar tak macam-macam dengan Doni. Dol, cabut ayo. Namun Radol menolak ajakan dari Jos. Malahan dia berlagak menantang Doni untuk berkelahi. Boy, jangan bohong dah. Gue kan barusan dengerin obrolan lu berdua tadi. Kalau lu berdua tuh habis nyolong barang punya anak baru. Nah, kebetulan tuh anak baru temennya adik gue, ucap Doni yang seketika membuat Radol dan Jos terkejut. Akhirnya karena merasa terpojok, Radol pun menjadi emosi. Banyak bacot loh, teriak Radol sambil melayangkan pukulan ke arah Doni. Namun di sini Doni dapat mengelak dengan mudah. Melihat serangannya yang sia-sia, Radol tambah emosi. Dengan wajah garangnya, dia kembali menyerang dengan pukulan andalan. Namun kali ini Doni tidak menghindar, melainkan menangkisnya. Doni berhasil menangkap tangan Radol. Akibatnya Radol tak bisa menggerakkan tangan karena pegangan Doni yang begitu kuat. Hingga pada akhirnya Doni melayangkan sebuah pukulan tepat ke arah ulu hati Radol. Tak ayal, ia pun langsung tumbang.
Walaupun Doni tidak mengerahkan seluruh tenaga, namun pukulan itu membuat Radol sampai memegangi perutnya karena kesakitan. Radol nampak membungkuk. Jos yang sedari tadi hanya melihat, tak berani membantu temannya, malahan dia langsung melarikan diri, meninggalkan Radol sendirian. Di situ, Doni langsung menghampiri Radol yang nampak kesakitan. Radol terlihat berjongkok. Ia tak kuat berdiri, jangankan berdiri, untuk bernafas pun ia nampak kesulitan. Melihat hal itu, Doni yang awalnya emosi berubah menjadi iba. Dia pun membantu Radol untuk duduk menyender pada tembok. Tak lama nafas Radol kembali normal. Gimana? Udah enakan belum lo? Tanya Doni disusul anggukan dari Radol. Yaudah, sekarang gue minta balikin barang-barang udah lo ambil, terus lo ikut gua, ujar Doni sambil menenteng kera baju Radol. Iya bang, tapi saya cuma bawa handphone, jam sama dompetnya doang bang. Yang lainnya ada di rumah bang, ucap Radol terbata-bata. Boneka sama kartu-kartu identitasnya masih ada kan? Tanya Doni lagi. Ada bang, ada di rumah saya bang. Ya, malahan itu yang penting. Ya udah, ayo sekarang kita ke rumah lo buat ngambil tuh barang. Mana rumah lo? Kemudian Radol memberitahu alamat rumahnya, sebuah kawasan perumahan kumuh yang tak jauh dari kampus. Tapi karena gugup, Radol menjatuhkan sesuatu dari kantong bajunya. Rupanya barang yang dijatuhkan Radol berupa plastik kecil berisi narkoba. Mendapati itu, Doni pun tersentak. Dia tidak menyangka bahwa orang yang berada di depannya adalah seorang pengedar narkoba. Dengan wajah emosi, Doni langsung mencekik leher Radol. Bangsat, lu jualan narkoba juga ya? Radol tidak menjawab karena rupanya cekikan Doni membuatnya tak bisa bernafas. Karena tak ingin membuat Radol pingsan, Doni melepaskan cekikannya dan hanya menarik kera baju Radol. Sekarang juga lu ambil barang-barang Dira yang ada di rumah lu. Abis itu lu ikut gua ke kantor polisi bangsat, santak Doni yang membuat Radol bergidik. Ketika keduanya sedang keluar dari gedung, rupanya Nani, Bonis, Lili, Uis, Dira, dan Ali sudah menunggu Doni di parkiran. Doni pun menyerahkan sebagian barang-barang milik Dira yang sebelumnya dibawa oleh Radol. Saat itu, Doni langsung membawa Radol ke hadapan Dira. Dira, ini nih orang yang udah ngambil tas Dira. Sekarang kita mau bawa ke kantor polisi apa gimana nih? Tanya Doni pada Dira. Gak usah bang Doni, kata Eyang, kalau sudah ketemu yang ngambil tas Dira jangan diperpanjang, saut Dira. Mendapati itu, Doni pun menuruti apa kemauan Dira. Kemudian Doni berniat mengambil barang-barang Dira yang masih terdapat di rumah Radol. Doni nampak meminta izin pada sang kekasih. Princess, abang mau nemenin si siapa nama lo? Tanya Doni sambil menoleh pada Radol. Radol bang, jawab Radol sambil menunduk. Ya si Radol, abang mau ngambil barang-barangnya si Dira di rumahnya. Terus abang juga ada urusan bentar. Nanti kalau kelamaan Princess nunggu di kafe aja ya, ucap Doni. Mendengar itu, Dira pun merasa tak enak hati. Maaf ya ke Doni, gak usah ngerepotin. Nanti Dira, saut Dira. Agak apa-apa Dira, biar sekalian tuntas. Lagian abang juga ada urusan lain nih sama dia ini, ucap Doni sambil melirik Radol yang masih menunduk. Abang gak apa-apa. Ya udah kalau gitu Nani tunggu di warung kopi aja ya. Soalnya yang lain juga udah nggak ada mata kuliah lagi, saut Nani. Ya udah, abang jalan dulu ya Princess. Bendol, ayo, ucap Doni sambil menepuk kepala belakang Radol. Nani dan yang lainnya pun menatap kepergian Doni yang saat itu dibonceng oleh Radol menggunakan motor miliknya. Di antara mereka, Ali pun berucap, ya ampun, gagah banget nih Bang Doni. Si Radol yang beringas kayak begitu dibikin kayak ayam sayur nih. Pengen deh punya pacar kayak Bang Doni. Tanpa sadar, ucapan itu didengar oleh Nani dan Boni sehingga keduanya langsung menatap tajam ke arah Ali. Maaf kan Nani ke Bonis, Mami Yati keceplosan, ucap Ali sambil salah tingkah. Sementara itu, Doni dan Radol pun tiba di sebuah kawasan padat penduduk tempat Radol tinggal. Tampak deretan kontrakan-kontrakan kecil berjajar dengan pakaian-pakaian yang dijemur di depan rumah menghiasi daerah tersebut.
Keduanya langsung masuk ke sebuah gang kecil yang terdapat di tengah pemukiman itu. Setelah sampai di ujung gang, Radol menghentikan sepeda motornya. Ya, mereka telah sampai di rumah Radol, sebuah rumah kontrakan kecil yang nampak sederhana. Sesampainya di depan rumah kontrakan itu, Radol memarkirkan motor hingga tiba-tiba seorang wanita parubaya muncul dengan wajah penuh kehangatan. "Loh, kamu sudah pulang, Dit? Tumben, ini teman kamu ya?" tanya wanita itu sambil tersenyum pada Doni. Ternyata Radol memiliki nama asli Radit. "Iya mak," jawab Radol agak gugup. Doni hanya tersenyum kecil dan menunduk sopan. "Assalamualaikum Bu." "Salam Doni." "Waalaikumsalam. Ayo masuk-masuk. Aduh maaf, rumahnya berantakan," ucap sang ibu ramah sambil mempersilahkan Doni masuk. Di dalam rumah tampak ruang tamu kecil dengan perabot seadanya. Di pojok ruangan terlihat sebuah tirai menutupi kamar. Sesekali terdengar suara batuk lemah dari balik tirai itu. "Silakan duduk, Nak." Doni perlahan duduk sementara pikirannya bergejolak. Dia datang dengan niat mengusut pencurian yang dilakukan oleh Radol dan membawanya ke kantor polisi karena keterlibatannya sebagai pengedar narkoba. Namun keraman sang ibu itu membuat Doni menahan diri. Tak lama kemudian, sang ibu pun kembali dengan segelas teh manis panas untuk Doni. "Silakan diminum ya, Nak." Iya Bu, jadi ngerepotin Bu," ucap Doni sungkan. "Enggak kok Nak, maaf ya, Ibu tinggal dulu, soalnya Ibu sedang nyuci di belakang," ucap sang ibu disusul anggukan dari Doni. Tak lama berselang, tiba-tiba saja dari balik tirai terdengar suara lirih seorang gadis kecil yang memanggil. Radit, Radit." "Iya Dek, kenapa Dek?" tanya Radol yang langsung menghampiri adiknya. "Obat Ade udah habis, nanti beliin lagi ya," ucap sang adik. Iya, nanti beliin ya," jawab Radol. Tak lama kemudian, Radol pun selesai mengumpulkan barang-barang milik Dira yang sudah ia curi. Setelah berpamitan, mereka berdua segera meninggalkan kediaman Radol. Pada awalnya, Doni ingin membawa Radol ke kantor polisi. Namun saat itu, Doni justru malah mengajaknya pergi ke kantin yang ada di belakang kampus. Di situ, Doni menyuruh Radol untuk memesan makanan dan minuman untuknya. Mendapati perlakuan baik dari Doni, Radol di sini merasa aneh. "Ini abang gak jadi bawa saya ke kantor polisi?" tanya Radol keheranan. "Diem lu, buruan lu makan," sentak Doni. Setelah Radol selesai makan, Doni pun berkata, "Lu bisa tuh ngasih duit dari jualan barang haram bakal emak sama adik-adik lu, tanya Doni sinis. "Saya terpaksa bang, soalnya emak saya baru keluar dari kerjaannya jadi pembantu. Terus tabungan dari hasil jualan tanah peninggalan bapak saya yang ada di Sukabumi udah mau habis bang. Soalnya dulu buat saya daftar kuliah bang, sama ngerawat adik saya yang sakit. Jadi saya yang harus nyari duit buat kebutuhan sehari-hari," ungkap Radol. "Tapi ngapa lu bisa jual barang-barang kayak begituan? Emangnya gak ada kerjaan yang lain?" tanya Doni. "Saya udah nyoba bang, tapi gak ada yang mau nerima saya. Saya kan cuma lulusan SMA, terus kagak ada pengalaman bang. Cuma bisnis ini bang yang saya bisa jalanin, ya sambil nyambi kuliah," ujar Radol. Di situ, Doni baru mengetahui jika di balik perilaku berandalan Radol, dia memiliki tanggung jawab besar untuk membiayai kehidupan ibu dan adiknya. Tapi sayang, Radol mengambil jalan yang salah. Ya, Radol adalah seorang pengedar narkoba, sebuah profesi yang merusak generasi anak bangsa. Apakah langkah selanjutnya yang diambil oleh Doni? Apakah dia akan tetap membawa Radol ke kantor polisi, atau sebaiknya Doni akan merangkul Radol dan ikut bekerja dengannya? Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Mas Dani SPR keren banget di sini ya kisahnya ya. Bagaimana akhirnya Dira bisa terlepas dari jerat sosok makhluk gaib yang sedari kecil terus membelenggu dia ya, menguasai tubuhnya. Dan di sini juga udah banyak sekali nih ya. Ada Edu yang mulai diruqyah untuk menghilangkan ilmu-ilmu hitam yang ada di tubuhnya.
Dan juga bagaimana pada akhirnya sosok yang ngambil tasnya si Dira ya, ini akhirnya terungkap dan dia adalah sosok dari Radol. Wow. Dan di sini Doni langsung bertindak dong, langsung sekali tangkap, tak dihajar, peng. Oh, udah selesai tuh, diajar ulu hatinya. Sebab apa nih ya? Keren banget Doni, sampai Ali aja terpesona ya, seorang Ali lah terpesona. Dan bagaimana di sini akhirnya Doni datang untuk rumahnya Radol, dan Doni memang sosok ini ya beda lah yang sama yang lain. Dia udah kesel banget ngelihat ada orang yang nyolong tasnya Dira, udah gitu ternyata dia juga pengedar narkoba. Tapi di sini Doni tersentuh ya melihat kondisi keluarganya si Radol. Radol itu ternyata nama aslinya Radit, jadi dipanggil Radol. Waduh, jadi menyambung si Radit ke Radol ya. Dan sesuai dengan apa yang di ending tadi nih, apakah yang dilakukan oleh Doni? Tapi kalau feeling saya sih nggak bakalan ya dia bawa ke kantor polisi, dan kemungkinan akan jadi penghuni warung kopi Bang Doni ya teman-teman ya. Wah, makin seru aja nih ditambah sosok Radol. Tapi kalau saya lihat-lihat sosok Radol sih kayaknya 11-12 lah ya sama sosok Rijal nih, sama-sama selengean dan dulunya anak bandel juga. Jadi ada 2 orang nih di warung kopi Bang Doni yang model-modelannya kayak begini. Makin seru aja dan makin penasaran bagaimana kelanjutannya untuk kisah warung kopi Bang Doni. Terima kasih kepada Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur semua ya teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.